Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horror. Kebanyakan dari penonton album film ini anak-anak 90-an lur ya. Coba absen siapa aja yang anak 90-an. Ayo siapa ayo. Gimana hidup kalian? Penuh tantangan, penuh rintangan. Belum punya pasangan? Tenang. Nikah itu bukan masalah umur tapi masalah kesiapan kalian lur. Kalau merasa mental dan yang lain-lain sudah siap di umur 10 tahun ya nggak apa-apa nikah aja. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cara terbaik untuk membuat seseorang selalu mengingat kita adalah dengan meminjam uang. Kali ini kita akan mengalor film yang gak kalah seru dari ngalor kemarin. Dan lagi-lagi plot twist yang sangat memuaskan lur. Bergenre horror mystery thriller. Film ini berjudul The Skeleton Key tahun 2005. Mengisahkan seorang perawat yang baru bekerja di rumah pasutri mbah-mbah. Dan dia menemukan ruang loteng yang penuh dengan barang-barang klinik juga mantra sihir. Sampai akhirnya perawat ini pun mulai curiga dengan kelumpuhan yang dialami majikannya. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke requestan salam lutsnut dari dulurku Eko Fahmi ya. Titip salam untuk kekasihku yang janda anak 5. Lah kurang banyak lur. Coba cari janda anak 12 kalau berani. Monggo skecakan. Caroline Ellis adalah seorang perawat di suatu rumah sakit yang sudah bekerja cukup lama. Hari itu Carol membacakan buku ke pasien bernama Talcott sesuai permintaannya yang sudah dalam kondisi sakaratul maut. Dan tepat ketika Carol selesai membacakannya, Talcott pun meninggal. Setelah jasadnya dimasukkan ke kamar mayat, barang-barang Pak Talcott di-packing karena mungkin ada keluarga yang mau mengambilnya. Namun ternyata tidak ada satupun keluarganya yang mau mengurus Talcott. Dan ketika Carol akan membuang barangnya, terlihat barang-barang milik pasien lain di tong sampah lur. Carol pun semakin sadar bahwa banyak orang yang tidak peduli dengan kehidupan manusia lain. Apalagi pihak rumah sakit juga menganggap kematian seseorang adalah hal yang lumrah. Mereka tidak melibatkan perasaan karena semuanya hanyalah urusan bisnis. Pada akhirnya Carol pun resign dari rumah sakit dan dia memutuskan untuk menjadi perawat pribadi yang kebetulan ada lowongan di koran dengan gaji tinggi. Malam itu Carol bertemu dengan sohibnya Jill untuk curhat jika dia baru resign dan tertarik dengan lowongan kerja di koran. Melihat lokasinya berada di Terrebonne Parish, Jill pun ingat jika wilayah tersebut dipenuhi oleh banyak rawa-rawa mengerikan. Namun Carol tidak mempermasalahkannya karena dia bisa merawat orang dengan caranya sendiri dan gajinya yang tinggi bisa dia tabung untuk biaya sekolah keperawatan. Jelas sebuah keputusan yang salah kayak begini nih ya kan lur. It's just a business. It was to be a business about caring. Okay, take a look. I interview tomorrow, and I get to help somebody. My way. I get the hours I need to start nursing school, and I get paid. This is terrible in Paris. It's freaking swamps. Setelah menelpon nomor tersebut, esok paginya Carol pun OTW ke Terrebonne Parish untuk diwawancarai. Perjalanan ke sana tidak begitu jauh dan seperti perkataan Jill bahwa wilayah itu memang dipenuhi oleh banyak rawa. Setelah melewati jalanan khusus yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar, sampailah Carol di rumah tersebut yang kondisinya sudah sangat tua. Rumah itu milik pasutri mbah-mbah yaitu Ben dan Violet, sedangkan yang mengangkat telepon dari Carol adalah Luke, pengacara yang akan mengurus surat wasiat pasutri itu sekaligus membantu mereka mencari perawat. Luke menjelaskan bahwa jasa Carol dibutuhkan untuk merawat Ben yang lumpuh dan kesulitan bicara akibat stroke saat berada di loteng rumah sebulan lalu, yang mana menurut dokter usia Ben paling lama hanya sebulan lagi. Di lain sisi Violet terlihat tidak menyukai Carol dan anehnya dia mengatakan bahwa Carol pasti tidak akan bisa memahami rumah tersebut. Carol pun akhirnya mengurungkan niat untuk menjadi perawat di sana. Namun Luke menenangkan Carol karena Ben sangat membutuhkan pertolongannya. Apalagi perawat terakhir sudah berhenti dan Bu Violet juga menolak 4 calon perawat yang datang. Carol pun sempat bertanya apa maksud Violet yang mengatakan dia tidak akan bisa memahami rumah itu. Tapi Luke juga tidak mengetahui apa maksudnya karena dia hanya bekerja sebagai pengacara di sana. Luke pun berjanji akan merayu Violet agar dia mau menerima Carol.
She said I wouldn't understand the house. All I know is the check's clear. It's not personal. You being here means he's really dying. The last girl quit. The interview since she shoots down everyone. I'd say she could look all she wants. I doubt she found any better than you. Alhamdulillahnya Violet menerima Carol dan esok harinya dia pun langsung mengemasi barang-barang sambil dibantu oleh Jill. Setelah itu Carol pun OTW ke rumah Violet dan karena bensin mau habis dia mampir ke Pertamini senemunya. Namun di sana Carol melihat ada semacam abu merah di depan pintu toko dan di dalamnya juga terlihat sepi. Lalu tiba-tiba $17 for the gas. sesampainya di rumah Violet, Carol pun langsung menata barang-barang di kamarnya termasuk foto bersama sang ayah. Akan tetapi Carol melihat cermin di toiletnya sudah dilepas. Begitu pula di toilet-toilet lainnya dan di seisi rumah lur. Karena Bu Violet dicari-cari nggak ada, Carol pun lanjut mendatangi Ben yang tidur di kasur. Dan tiba-tiba dia sempat memegang tangan Carol. Tak lama kemudian Violet pun datang menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Carol di sana. Mulai dari meminumkan obat ke Ben yang sudah dihaluskan setiap jam 9 pagi dan 7 malam, memandikannya, juga mengganti spray kasurnya. Ben, you're hurting me. There you are. You're scrawnier than I'd hoped. Prettier though. 9 in the morning and 6 in powder form. I'll show you how. Be bathed daily as linen's changed and... Carol pun bertanya sejak kapan mereka tinggal di rumah itu dan Violet menceritakan bahwa mereka pindah ke sana sekitar tahun 1962 dan rumah itu dulunya milik kakak adik bernama Martin dan Grace yang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Kakak beradik itu terpaksa menjual rumah keluarganya karena sedang kesulitan keuangan dan Violet tetap menyimpan foto-foto mereka sebagai bentuk penghormatan. Lalu ketika Carol mengambil foto Martin dan Grace, ada satu foto yang diselipkan terjatuh, di mana itu adalah foto mereka bersama kedua ortunya, yaitu Papa Justify dan Mama Cecil. Yang anehnya warna kulit mereka berbeda lur, mungkin saja anak angkat ya kan. Setelah itu Violet lanjut menjelaskan bahwa total ada 30 ruangan di rumah itu dan semua ruangan bisa dibuka dengan satu kunci yang biasa disebut skeleton key atau kunci tengkorak lur, termasuk ruang loteng tempat menyimpan barang-barang antik milik Ben. Violet pun memberikan satu kunci tengkorak ke Carol, lalu Carol bertanya mengapa tidak ada satupun cermin di rumah itu. Violet beralasan jika dirinya dan Ben tidak memerlukan cermin lagi karena mereka sudah tua dan tidak mau melihat wajah yang semakin keriput. When you get as worn out and wrinkled as won't need any reminder. They made a skeleton open every door. This one is yours. Mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol dan meski sudah tua tapi Violet adalah perokok berat. Lalu Carol menceritakan bahwa ibunya pergi meninggalkannya saat masih kecil, sedangkan ayahnya baru saja meninggal tahun lalu lur. Esok paginya Carol pun mulai bekerja. Dia memandikan Mbah Ben, menggantikan baju, lalu membawanya turun dengan lift untuk bersantai di halaman belakang bersama Violet yang sibuk mengurus kebunnya. Setelah ngobrol ngalor ngidul seputar agama, yang mana Carol agak semi-semi ateis, Violet pun meminta tolong untuk diambilkan benih-benih bunga di ruang loteng. Dengan kunci tengkoraknya, Carol pun masuk ke ruang loteng, namun dia mendengar suara gelodakan dari ujung ruangan. Ketika dicek, ternyata di balik rak barang-barang terdapat seonggok pintu yang seperti berusaha dibuka dari dalam, namun pintu itu tidak bisa dibuka dengan kunci tengkorak. Dan Carol bertanya ke Violet mengapa kuncinya tidak bisa membuka pintu di ujung ruang loteng. Violet pun menjawab bahwa ruangan itu sudah ditutup sejak mereka pindah ke sana dan entah apa yang ada di dalamnya. Lalu malam harinya saat Carol bobo, dia pun terbangun karena mendengar suara barang pecah dari lantai atas. Carol segera mengecek ke kamar Ben dan kasurnya sudah kosong lur, karena ternyata Ben kabur lewat jendela. Dia merangkak di genteng dan terjatuh. Carol yang panik langsung memanggil Bu Violet di kamar seberang dan Carol disuruh mengambil kursi roda. Akan tetapi saat Carol mengambil kursi rodanya, dia melihat tulisan "Tolong aku" di selimut dan Carol pun langsung menyembunyikannya. Bukan hanya itu lur, ketika Ben akan dimasukkan ke dalam rumah, terlihat dia menatap tajam ke mata Carol seolah-olah meminta pertolongan.
Keesokan paginya, Luke pun datang ke sana. Lalu Carol memberitai soal insiden semalam dan akan menunjukkan selimut bertuliskan "Tolong aku" dari kamar Ben. Namun anehnya tulisan itu sudah menghilang dan Carol beranggapan mungkin dia salah melihat. Mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol dan Carol menceritakan penyesalannya saat berhenti kuliah karena bergaul dengan teman-teman bandnya dan jarang ada di rumah. Ayahnya pun marah karena hidup Carol nggak jelas. Mereka akhirnya bertengkar dan Carol kabur dari rumah hingga dia mendapatkan kabar jika ayahnya telah meninggal. Itulah alasan Carol ingin menjadi perawat karena dulu dia tidak ada di sebelah ayahnya saat sakit keras bahkan sampai meninggal. Sore harinya saat Violet sedang nyapu-nyapu halaman, Carol yang masih merasa curiga pun diam-diam masuk ke loteng untuk membuka pintu misterius itu. Ternyata setelah lubang kuncinya dicongkel-congkel ada benda kecil yang mengganjal. Dan ketika kunci tengkorak dicoba kembali, walah berhasil lur. Di dalam sana ada banyak barang-barang aneh seperti akar-akar pohon, rambut, tengkorak monyet, boneka besar yang dijahit, dan seonggok cincin. Sampai akhirnya Carol menemukan buku yang berisi banyak foto, termasuk foto Justify, Cecil, Martin, dan Grace. Namun yang mengejutkannya, di buku itu Carol juga menemukan tulisan mantra perlindungan dan rekaman suara Papa Justify dengan judul mantra pengorbanan. Itu artinya semua barang-barang aneh di ruangan tersebut pastinya berkaitan dengan sihir, ya kan lur? Di lain sisi, karena tidak menemukan Carol di seisi rumah, Violet pun pergi ke loteng dan Carol langsung bersembunyi sambil membawa suara rekaman Justify. Setelah Violet pergi, Carol pun menemukan semua cermin di rumah itu yang ternyata disembunyikan di sana. You're forgetful, child. Karena jarak pulang ke kota cuma sejam, malam itu Carol pun pergi ke rumah Jill dan menyetel rekaman suara Papa Justify, di mana Justify memohon kepada Tuhan agar melepaskannya dari rumah iblis serta membebaskannya dari kegelapan, kesedihan, dan kutukan. Suaranya ngeri sih lur asli. Setelah itu Carol mengajak Jill party agar mereka bisa rileks sambil ngobrol-ngobrol. Carol menceritakan apa yang dia alami di rumah Violet, termasuk ruangan mistis di loteng. Jill pun menganggap ruangan itu adalah ruangan hoodoo atau sihir tradisional yang dipercaya oleh masyarakat Afrika, Eropa, maupun penduduk asli Amerika. Berbeda dengan voodoo yang berbasis agama, hoodoo murni praktek sihir lur. Rumornya sihir hoodoo sangat berbahaya karena berkaitan dengan kejiwaan, namun sihir itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang tidak mempercayainya. Jill pun memberitahu jika tantenya bernama Nola sangat mempercayai sihir hoodoo dan Jill sering melihatnya masuk ke sebuah tempat laundry, entah apa yang dilakukannya. Voodoo's a religion. How's hoodoo different? It's magic. Can't hurt you if you don't believe. Voodoo is pretty harmless. Well, it's psychological like a lot of that stuff. My Aunt Nola's into it. She shops at a place in Algiers. There. Laundromat, that's where she goes. Malam itu juga Carol kembali ke rumah Violet dan setelah menyelimuti Ben, Carol pun memasang cermin di kamar itu. Lalu di keesokan paginya, Violet pun sangat terkejut melihat cermin tersebut dan langsung mengultimatum Carol karena dianggap lancang. Akan tetapi Carol memberitahu jika dia sudah melihat apa yang ada di dalam ruangan loteng dan memaksa Violet menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu atau dia akan resign. Violet pun akhirnya menceritakan bahwa sekitar 90 tahun yang lalu di rumah itu tinggallah seorang banker sukses bernama Thorpe, tidak pakai do kambing, bersama keluarganya dan 2 orang pelayan yang ternyata adalah Papa Justify dan Mama Cecil. Thorpe adalah pria yang sangat kejam dan jahat karena dia mendapatkan kekayaan melimpah dari hasil menipu orang-orang miskin. Namun tanpa disadari oleh keluarga Thorpe, ternyata Justify dan Cecil adalah
adalah dukun yang menguasai sihir hoodoo. Ruang loteng adalah kamar mereka sekaligus tempat praktik melakukan ritual secara diam-diam untuk menyantet orang-orang yang jahat. Menurut rumor yang beredar, saking jahatnya keluarga Thorpe, mereka sering menyiksa Justify dan Cecil. Sampai suatu malam saat diadakan pesta yang dihadiri oleh orang-orang berkuasa dan kaya raya, Thorpe baru sadar jika anak-anaknya yaitu Martin dan Grace menghilang. Semua tamu yang lagi kobam pun ikut mencari, sampai akhirnya dua bocil itu ditemukan di loteng, di mana Justify dan Cecil sedang mengajarkan ritual hoodoo ke mereka. Semua orang pun begitu murka mengeroyok Justify dan Cecil, sampai-sampai cincin Justify terjatuh. Lalu Justify dan Cecil diseret keluar rumah, diguntang, juga dikabar hidup-hidup, sambil ditonton dan disoraki orang-orang. Ngeri sumpah. Thought one about insane. They were trying to teach him all that power. Setelah insiden itu, bank pun bangkrut, lalu Thorpe yang depresi menembak istrinya dan dirinya sendiri. Penduduk sekitar percaya itu adalah balas dendam dari roh Justify dan Cecil, sedangkan Martin dan Grace tetap tinggal di rumah itu sampai tahun 1962. Lalu ketika dijual ke Violet dan Ben, mereka tidak pernah memberitahu kenapa ruang mistis loteng dikunci dan kenapa tidak boleh ada cermin di seluruh rumah. Namun menurut Violet, jika cermin ada di rumah, maka mereka bisa melihat sosok Justify dan Cecil. Selain itu, Violet juga pernah membaca buku tentang hoodoo dan tertulis bahwa abu dari bata merah bisa menjaga mereka dari mara bahaya. Maka dari itu, Violet juga menyimpan abu tersebut di dalam gudang. The bank went under and then turned the gun on himself. He bricked us down. Keep harm away. You see him in the mirrors. Who? The servants. Now you'll leave, like all the rest of them. Meski begitu, Carol yang memang logis tidak percaya dengan hantu-hantuan. Lalu saat memandikan Ben, tanpa sengaja air sabun nyiprat ke matanya, dan Carol pun langsung kucek-kucek sambil ngaca di cermin kecilnya. Akan tetapi Ben terus melihat ke arah cermin tersebut, dan Carol yang ingin menguji kebenaran perkataan Violet pun akhirnya menunjukkan cermin tersebut ke Ben. Dan tak diduga-duga, sontak Ben pun langsung histeris, Lur. Does he see him in the mirrors? Setelah itu Carol pergi ke kota untuk menemui tantenya Jill, yaitu Nola, di tempat laundry. Ternyata di dalam sana ada tempat praktek rahasia Nola untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang dipenuhi barang-barang klinik. Juga ada abu bata merah di depan pintunya. Gak pakai basa-basi, Carol langsung mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan sihir-sihiran, apalagi bisa menyakiti maupun menyembuhkan orang lain. Karena menurut Carol semua itu bisa terjadi karena sugesti. Jika orang percaya bisa sembuh dengan sihir, maka bisa sembuh beneran. Jika percaya bisa disakiti, maka akan disakiti beneran. Carol mengatakan jika dia punya kenalan yang lumpuh akibat stroke karena percaya sudah terkena sihir. Maksudnya jelas Ben, ya kan, Lur? Nola pun akhirnya memberikan beberapa benda, juga mantra yang bisa diucapkan Carol jika ingin mengetahui kenalannya memang terkena sihir atau tidak. Suggestion. When this is someone believes it works. He can't speak, barely moves. He had a stroke, but magic made you sick. You might believe in a magic even though it's all in your head. And you won't know what happened to him. Yes. Carol memberitahu Jill bahwa dia sudah menemui Nola agar mendapatkan cara untuk menyembuhkan Ben. Karena Carol yakin Ben yang percaya dirinya sakit karena terkena sihir, maka juga harus disembuhkan dengan sihir. Sesampainya di rumah Violet, Carol pun segera menyiapkan barang-barang ritual sesuai perintah Nola, yaitu mangkok berisi air dan lilin berbentuk salib, lalu ditaburkan rempah-rempah juga minyak yang diberikan Nola. Selanjutnya Carol menyalakan lilin, mengipas-ngipasi Ben dengan bulu gagak dan menyiprat-nyipratkan airnya sambil membaca mantra untuk membersihkan Ben serta rumah tersebut. Lalu yang terjadi, Cleanse this man. Shit! What have you done?
Iya, Ben tiba-tiba bisa berbicara, Lur. Namun sayang dia hanya sempat meminta tolong agar dikeluarkan dari rumah itu. Dan belum memberitahu apa yang ada di rumah tersebut. Juga kenapa Ben terkena stroke saat berada di loteng. Karena Violet sudah keburu datang. Carol yang sudah menyembunyikan barang-barangnya pun beralasan jika tadi dia hanya menceritakan dongeng ke Ben. Lalu malam harinya, Carol tidak bisa tidur nyenyak karena terngiang-ngiang suara serta sosok Justify maupun Cecil. Ketika terbangun dari mimpi buruknya, dari cermin Carol pun melihat sosok yang keluar dari kamarnya. Esok paginya Carol berniat resign dan pergi dari rumah itu karena merasa tidak tenang. Namun ketika melihat Ben yang melamun di teras seperti menyimpan kesedihan, Carol pun mengurungkan niatnya karena dia teringat dengan mendiang ayahnya. Carol yang ingin menguak semua kejanggalan di sana, akhirnya memfoto barang-barang di ruang loteng lalu menunjukkannya ke Luke. Juga bertanya mengapa perawat sebelumnya resign. Karena Luke juga tidak tahu alasannya, Carol pun dibawa untuk menemuinya secara langsung, yaitu wanita bernama Haley yang kini bekerja sebagai perawat panti jompo. Setelah diberitahu apa yang telah dialami Carol dan ditanya mengapa dia resign, Haley pun menjawab jika dia resign karena rumah itu penuh aura mengerikan. Haley mendapatkan kabar bahwa kakak beradik pemilik rumah sebelumnya, yaitu Martin dan Grace, telah meninggal akibat stroke tak lama setelah mereka menjual rumah itu ke Violet dan Ben. Haley beranggapan jika kakak beradik itu telah menemukan sesuatu yang mengerikan di rumah dan mungkin Ben menjadi stroke karena menemukan hal yang serupa. Sebelum pergi, Haley menyarankan agar Carol segera pergi dari rumah itu sebelum Carol benar-benar percaya dengan sihir, karena menurutnya Violet adalah wanita yang berbahaya. Maybe they found something they shouldn't. Maybe now Ben did too. They died of strokes right after they sold the place. I suggest you leave that house before you do. She did. Do you believe that? Don't you? Saat OTW pulang, Carol meminta Luke berhenti di Pertamini yang pernah dia datangi sebelumnya karena Carol teringat ada abu bata merah di sana, yang artinya orang-orang itu juga percaya dengan hoodoo. Carol pun langsung mampir ke rumah si pemilik Pertamini yang berada di area belakang dan lagi-lagi ada abu merah di sana. Carol pun bertemu dengan mbah-mbah buta yang dia lihat sebelumnya. Dan karena dia memiliki rekaman suara seperti di loteng, Carol bertanya apakah dia tahu rekaman yang berjudul mantra pengorbanan. Mendengar itu, si mbah mengatakan bahwa mantra pengorbanan adalah sihir terkuat yang ditemukan oleh Papa Justify, di mana sihir tersebut bisa melindungi seseorang dari kematian asalkan mengorbankan orang lain dan mengambil sisa hidupnya. Akan tetapi Justify dan Cecil dipercaya sudah tewas dibunuh sebelum mereka tahu cara menggunakan sihir tersebut. Strongest conjuration of Justify discovered it. You have to sacrifice the years that they have left. It keeps you from dying. But for a while, before he learned to work it, him and his poor wife. Sekarang Carol yakin jika Violet telah yang sebenarnya menyihir Ben. Dia juga mengikuti ajaran hoodoo dan telah menyempurnakan mantra pengorbanan milik Justify, juga berencana membunuh Ben untuk membuat dirinya hidup abadi. Malam itu juga Carol akan menyelamatkan Ben. Namun sesampainya di rumah, dia tidak menemukan rekaman suara Justify di kopernya. Lalu Carol pun pergi ke gudang untuk mengambil abu bata merah dan ditaburkan tepat di pintu kamarnya sambil ditutupi karpet. Setelah itu Carol pun memancing Bu Violet untuk masuk ke dalam kamarnya dengan alasan plafon bocor untuk mengetes apakah Violet takut melewati abu merah itu. Dan ternyata iya lur, bahkan Violet sadar ada abu merah di sana meski sudah ditutupi karpet. Come on in. I could... Yeah, I was wondering if you could take a look at this. There's a leak up here. Could you come into the room, please, just first so I can show you what I'm seeing? Actually, I shouldn't leave it.
Saat makan malam, Carol sudah menyiapkan gula batu yang sudah dimasukkan obat bius ringan. Namun sayangnya Violet lagi pingin minum teh tawar. Carol mengatakan jika dia tidak percaya Ben disihir oleh hantu saat berada di loteng, karena Carol sudah bolak-balik ke loteng dan dia baik-baik saja. Dengan santai Violet menjawab bahwa Carol tidak terkena sihir arwah Justify dan Cecil di loteng karena Carol tidak percaya dengan sihir hoodoo. Tak lama kemudian listrik rumah pun mati, dan mumpung Violet pergi mengambil lilin, Carol pun segera menuangkan cairan bius ke tehnya Violet, yang alhamdulillahnya ditenggak lur. Ketika Violet terjatuh, dia memegang sobekan mantra perlindungan dan memohon agar Ben tidak dibawa pergi keluar dari rumah itu. What did happen to him, Violet? What have you done to him? Back for your husband. Things happened to him. He's fighting it. I'm taking him, Violet. No! Setelah mengambil kertas mantra perlindungan, Carol pun mencari di manakah rekaman suara mantra pengorbanan berada dan akhirnya ketemu di lemari kamar Violet. Karena Violet hanya pingsan sebentar, Carol pun segera membawa Ben ke mobilnya. Tapi dilalahnya gerbang rumah sudah digembok lur. Karena berkali-kali didobrak, gerbang masih belum jebol. Carol pun akan mencari jalan lain, tapi sayangnya mobil tergelincir dan nyangkut. Di saat yang sama Violet sudah sadar. Dia pun mengambil senapan dan mulai memburu Carol. Supaya aman untuk sementara waktu, Ben disembunyikan ke dalam gudang dan Carol pun kabur menggunakan perahu yang ada di danau belakang rumah. I'm gonna get help. You think you can take... Where are you? Stop right there! Setelah berhasil kabur, Carol langsung pergi menemui Luke di apartemennya dan menceritakan jika Violet berusaha membunuhnya, juga Ben yang membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian Violet menelpon Luke dan dia memutarbalikkan fakta bahwa Carol telah melukai Ben. Di saat Luke masih menelpon, Carol pun terkejut melihat banyak foto dirinya di meja kerja Luke. Dan bukan hanya itu lur, tapi cincin Papa Justify dan kunci tengkorak juga ada di laci meja. Lalu tiba-tiba ternyata Luke kong kali kong dengan Violet untuk menjebak Carol dan dia dibawa kembali ke rumah Violet dalam kondisi terikat. Carol berkesimpulan bahwa Violet sebenarnya ingin mengorbankan atau menumbalkan dirinya, bukan menumbalkan Ben. Sedangkan Luke juga penganut ajaran sesat hoodoo dan menjadi murid Violet. Violet mengatakan ke Luke dia tidak bisa memulai ritualnya jika Ben masih belum ditemukan. Carol pun memberitahu bahwa Ben ada di dalam gudang karena dia sengaja ingin memisahkan Violet dan Luke agar bisa kabur ke dalam kamarnya yang masih ada abu bata merah di pintu. Rencananya saat situasi sudah aman, Carol akan mencari cara untuk menyerang mereka berdua sekaligus menyelamatkan Ben. Lalu ketika Violet OTW ke gudang dan menemukan Ben, di saat yang sama Carol mencoba kabur. She's going outside! Carol pun naik pagar tanaman ke lantai 2 dan langsung menaburkan abu tanah merah agar Luke tidak bisa lewat. Lalu Carol lanjut naik ke lantai 3, namun ternyata Violet sudah menunggu di sana. Pergelutan pun terjadi sampai akhirnya Carol melempar Violet jatuh ke bawah. Setelah itu Carol mengambil telepon rumah dan segera menghubungi 911 untuk meminta polisi serta ambulans datang ke sana dengan alasan banyak orang yang terluka. Carol juga menelpon sohibnya Jill untuk memberitahu jika dia sedang dalam masalah besar. Di lain sisi Mbah Violet naik ke lantai 3 dengan lift lalu memotong kabel telepon itu. Mau nggak mau Carol langsung naik ke ruang loteng dan di sana sudah banyak lilin serta cermin yang disiapkan Violet untuk ritualnya. Karena tidak mau menjadi tumbal yang dikorbankan, Carol yang teringat dengan sobekan mantra perlindungan langsung membuat simbolnya dengan kapur, sulfur, helai rambut, dan juga darahnya.
Caroline! Tak lama kemudian Violet pun sampai di loteng dan terus merangkak mendekatinya. Namun Carol tidak takut karena sekarang dia terlindungi oleh mantra tersebut. Akan tetapi Violet tersenyum dan mengatakan bahwa mantra itu bukan melindungi dari bahaya di luar lingkaran, melainkan menjaga yang di dalam agar tidak bisa keluar, lur. Violet pun begitu senang ritual pengorbanan akhirnya bisa dilakukan karena sekarang Carol sudah mempercayai sihir hoodoo. Ya, betapa lihainya Violet dan Luke terus memancing Carol dengan segala misteri di rumah itu sejak awal kedatangannya ke sana. Hingga tanpa disadari Carol telah mempercayai sihir itu, bahkan sampai menggambar simbol mantra, ya kan lur? Karena ritual pengorbanan tidak akan bisa dilakukan jika Carol masih belum mempercayainya. Luke pun langsung menyetel rekaman suara Justify yang mengucapkan mantra pengorbanan, sedangkan Violet menunjukkan cermin besar tepat di hadapan Carol yang terlihat sosok Grace lalu berganti ke Violet dan berganti ke Cecil. Sampai akhirnya. Waiting for you to believe doesn't work if you don't believe. I don't believe it. Beberapa saat setelahnya, Carol pun kembali tersadar dan langsung nyebat lur, seperti kebiasaan Violet selama ini, ya kan? Bukan hanya itu, tapi Luke dan Carol saling memanggil dengan nama Justify dan Cecil. Ya, betul, jiwa Justify dan Cecil ada di tubuh mereka. Pasti banyak yang masih bingung kan? Tak jelasin biar kalian lebih mudeng, lur. Jadi begini, ritual pengorbanan itu bukan memindahkan jiwa, tapi menukarkan jiwa, lur. 90 tahun lalu, Justify dan Cecil menguasai sihir hoodoo, dan karena sudah muak disiksa oleh majikannya, mereka pun menukar jiwa ke Martin dan Grace yang masih bocil. Dimana artinya saat itu mereka bukan mengajarkan sihir, namun melakukan ritual penukaran jiwa. Dan yang digantung serta dikabar hidup-hidup sebenarnya adalah Martin dan Grace yang asli. Selanjutnya Justify dan Cecil membalaskan dendam ke Turpie dan keluarganya yang entah bagaimana caranya berhasil membuat banknya bangkrut hingga Turpie depresi lalu menembak istrinya dan dirinya sendiri. Udahlah ya kan, Justify dan Cecil yang ada di dalam tubuh Martin dan Grace hidup sampai tua dan kembali menukar jiwanya untuk hidup abadi ke tubuh pasangan muda di tahun 1962 yaitu Violet dan Ben, tentunya dengan perangkap yang telah direncanakan. Sampai akhirnya berlanjut seperti sekarang lur, jiwa mereka telah masuk ke tubuh Luke dan Carol, di mana Justify melakukannya terlebih dahulu dengan menjebak Luke yang seorang pengacara, dilanjutkan dengan Cecil yang berhasil menjebak Carol sang perawat. Setiap perpindahan tubuh ini lur, Justify dan Cecil selalu meminumkan obat secara rutin yang mengakibatkan tubuh lamanya stroke, lumpuh dan tak mampu bicara agar kerahasiaan ritual dan hidup abadi mereka tetap terjaga ya kan? Gitu penjelasannya, paham ya? Carol yang berada di tubuh Violet pun memohon agar dibebaskan, namun Cecil langsung meminumkannya obat demi menjaga kerahasiaan mereka. A bit harder than the lawyer, wouldn't she? Harder every time. Oh, Grace even. We'll get used to it. We always do. There, Caroline. Lalu keesokan paginya polisi serta ambulans datang membawa Luke dan Carol asli, sedangkan Justify dan Cecil pura-pura tidak tahu kenapa kedua mbah-mbah itu bisa terkena stroke. Tak lama kemudian Jill pun datang dan bertanya ke sosok Carol kenapa dia menelponnya. Cecil pun langsung berperangai seperti Carol dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Sedangkan Carol asli di tubuh Violet berusaha bicara, namun dia tidak sanggup dan hanya bisa menatap Jill. Di akhir film, Justify pun menjelaskan ke Jill bahwa pasutri mbah-mbah itu sangat menyukai sosok Carol hingga mewariskan rumah mereka untuknya. Sedangkan Luke dan Carol asli yang OTW dibawa ke rumah sakit hanya bisa bertatap-tatapan menyadari betapa tragisnya hidup yang mereka alami, lur. You called me. I called you. Oh, Jill, yes, I did call. Fiddlesticks, I don't know what possessed me. It's in their wills. They left her the house.
Buyar, mantap kali plot twist film ini ya kan lur. Ngalor kemarin plot twist, sekarang plot twist juga. Kurang terpuaskan apa coba hasrat kalian lur? Assalamualaikum.